Yang kalian hafal, yang teman-teman hafal itu Al-Qur'an. Nah, ba'dal hifzi summal fahmi, kan gitu ya. Setelah hafal kemudian pemahamannya. Memang ulama berbeda pendapat. Ulama ya. Aina taqdol al-hifdzu awil fahmu. Apakah yang lebih utama adalah menghafal atau memahami? Yang ini untuk yang bukan menghafal Quran itu, yang bukan menghafal Quran kayak saya ini. Saya hafal, kalau kalian 30 juz, saya keren juz 7. Jadi karena tidak hafal, lalu bisanya memahami, lalu ngece-ngece, ngenyek, meremehkan orang yang menghafal, memahaminya. Paham dong kayak saya. Terus ada yang padahal menghafal saja itu sudah sulit. Menghafal saja sudah itu melebihi S1, S2, S3 itu. Berapa S1 ya? Sudah sulit. Sebaiknya kalau ilmu-ilmu lain mungkin ada pertanyaan, lebih baik mana menghafal atau memahami? Kalau Al-Quran jangan begitu. Yang baik ya dua-duanya, menghafal dan memahami. Kalau yang bisanya memahami, jangan meremehkan yang menghafal. Kalau punya waktu yang menghafal. Ini saya nasihatin diri saya sendiri ini. Kalau yang sudah menghafal seperti teman-teman, mari meningkat, bukan hanya menghafal tapi memahami. Memahami itu tafsir nama memahami. Karena menghafal tanpa memahami itu, kalau menghafal saja tanpa memahami, maka sebagian sahabat salah paham. Namanya ada sahabat-sahabat Nabi dari kalangan Khawarij itu menghafal saja. Kemudian salah memahami, kemudian membunuh Ali bin Abi Thalib. Abdurrahman bin Muljam itu hafizul Quran, qiyamul lail, wasiyamun nahar, penghafal Quran, qiyamul lail, suka sholat tahajud, wasiyamun nahar, suka puasa. Tetapi karena membaca Qurannya hanya sampai lisan saja, tanpa memahami dengan benar, maka kemudian beliau membunuh Ali bin Abi Thalib, menuduh Ali bin Abi Thalib telah kafir karena sepakat damai dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Peristiwanya namanya Tahkim ya. Jadi salah paham. Contoh lagi, bukan penghafal Quran ini, kaitannya sama medsos sekarang. Sekarang kan dunia medsos teman-teman ya. Semua orang bisa bicara tentang agama, tentang tafsir. Kalau dulu belum ada medsos, kita mendengar yang ngaji agama itu kiai kita, habib kita, guru kita. Tapi sekarang kita mendengar dari YouTube. Siapa aja bisa ngomong. Tiba-tiba ada orang mengatakan, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Yang paling takut pada Allah adalah ulama. Oh, kalau buaya takut pada Allah, ulama. Oh, kalau kerbau takut pada Allah, ulama. Ada, bisa dicek di YouTube ya. Namanya siapa? Gus siapa? Aku Gus, bukan Gus. Ada ya? Ini salah paham dengan ayat. Itulah pentingnya belajar tafsir. Jadi setelah tafsir silakan belajar tafsir. Nah, kita semua umat Islam ini memang punya pedoman namanya Al-Quran dan hadis. Tetapi bukan berarti memedomani Quran itu kita baca Quran
lalu lihat terjemahannya, lalu bisa langsung dipraktekkan. Kalau masalah fikih yang kita lihat hasil kajian ulama berdasarkan Quran dan hadis tentang fikih sholat, dia bacanya fikih bab sholat. Di pesantren tentu saja Safinatul Najah, Fathul Qorib, Muhadzab, Syarh Muhadzab dan Fathul Mu'in dan selanjutnya. Tidak baca Quran langsung, dibaca di Quran. Perintah sholat di mana? Aqimus sholat aja. Perintah sholat maghrib di mana? Ya nggak ketemu. Lihatnya di fikih. Walaupun Quran itu pedoman hidup kita umat Islam, tetapi kalau untuk ibadah sehari-hari, pedomannya adalah hasil ngajinya para ulama kepada Quran dan hadis dirumuskan dalam fikih ibadah. Tidak langsung ke Quran. Ibarat Quran itu samudra. Nah, mau mandi di samudra asin. Mau mandi ya. Ini ibarat Quran itu sumber air di gunung sana. Kita mandikan tidak di sana, tapi di kolam-kolam kamar mandi kita. Nah, jadi itu ya, bukan berarti petunjuk terus dibaca. Coba kalau dibaca. Fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Apa artinya? Fa'amma man, kalau terjemahannya ya, terjemahan apa adanya. Thaqulat yang berat, opo mawazinuhu timbangan nyaman. Bahwa maka orang itu fi 'ishatin radiyah, hidupnya senang di surga. Jadi kalau yang timbangannya berat kayak saya ini, saya 83 ya, saya 83. Maka menurut ayat ini masuk surga. Oh, wa amma man khaffat mawazinuhu, dan siapa yang ringan mawazinuhu timbangannya seperti mas ini, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya neraka. Kalau kita belajar Quran dari terjemahnya saja, kurang pas. Qurannya benar, Nabi menyampaikannya benar, sahabat memahaminya. Tapi sampai ke Indonesia diterjemahkan, lalu dipahami dari terjemahannya, bukan salah, tapi nggak sempurna. Yang berat timbangannya masuk surga, yang ringan timbangannya ummuhu hawiyah, tempat kembalinya. Ada yang bawa Quran dan terjemahan? Nah, coba cek. Fa'amma man thaqulat mawazinuhu. Itu kalau terjemahan yang sudah kita baca itu, terjemahan yang sudah ditasfir, dikoreksi oleh Kementerian Agama. Silakan. Surah ya. Amma man thaqulat, apa bunyinya? Bisa dibunyikan? Artinya? Maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya. Nah, baik, timbangan kebaikannya ada nggak? Tulisan kebaikannya di Qurannya? Ya ada, itu tafsir. Maka yang dibenarkan untuk memahami Quran, kalaupun itu terjemah tafsiriyah. Terjemah yang bukan apa adanya, bukannya harfiah, tapi terjemah yang sudah ditafsirkan, dijelaskan kembali oleh ulama. Mawazinuhu, timbangannya dalam huruf timbangan amal baiknya. Jadi ya, karena itu perlu tafsir. Quran perlu ditafsirkan, dijelaskan. Bukannya Quran sudah sangat jelas. Tidak ada di dunia ini buku atau teks buku yang sejelas sesempurna Quran. Betul. Kalau yang baca Nabi, kalau yang memahami Nabi dan sahabat sudah sangat jelas. Karena Quran turun 15 abad yang lalu.
Bahasa Arab 15 abad yang lalu. Dengan bahasa Arab kita beda. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Kata siratal mustaqim masih digunakan di zaman dulu. Sekarang enggak ya. Kalau ada orang TKW yang kita umroh bingung, tersesat di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, lalu kita ke aman askar namanya. Ya askar, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah jalan. Nanti askarnya bukan tunjuki jalan yang benar ya, dia ada satu ayat. Siratal ladzina an'amta alaihim. Kira surat terusin Al-Fatihah. Karena kata siratal ladzina syar'i ilal funduk harusnya gitu. Mana? Jalan ke hotel saya, hotelnya ini baru. Jadi karena bahasanya berubah, maka Quran juga. Tafsir yang di pesantren. Nah sekarang tafsir. Sekarang tafsir kita perlunya belajar tafsir. Tafsir di pesantren banyak nih. Kan dari pesantren dulu ya. Sebelum kesini sudah pesantren. Biasanya apa? Tafsirnya bacanya. Jalalain karya Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Penulis tafsir Jalalain ini Jalaluddin Al-Mahalli gurunya baca namanya Ustaz Wildan ini baca tafsir menjelaskan Quran. Penjelasan itu ditulis oleh murid-muridnya Jalaluddin As-Suyuti. Jalaluddin As-Suyuti ini tidak menikah. Beliau mengajar sampai umur 40 tahun. Hafal Quran, hafal hadis. Lalu 40 sampai 80 tahun menulis. Enggak nikah. Sampai wafat. Jadi kalau ada yang seumuran, umur berapa? 18, 19, 20? Ulama aja banyak. Tapi nggak nikahnya Jalaluddin As-Suyuti karena tafaqquh di serius mengembangkan ilmu agama. Itu alasan benernya. Alasan nggak benernya apa? Kenapa Jalaluddin As-Suyuti ulama keren itu nggak nikah? Alasan benernya karena mengembangkan ilmu agama, mengembangkan tafsir. Alasan lainnya apa? Alasannya karena dulu ketemu santriwati pesantren ayat Rahman. Kalau ketemu nikah kayak dia senang kalian ya. Jadi tafsir Jalalain. Nama tafsir Jalalain populer jadi dibaca di tafsir Jalalain. Dulu belajar tafsir Jalalain, ada yang sudah belajar tafsir Jalalain, ada? Ngaji kan di kiainya Jawa atau di mana? Bulan puasa dulu ya. Nah sekarang kita bisa, kalau dulu harus beli tafsirnya, cetak ya, hitam kuning. Ada yang 1 jilid, ada yang 2 jilid. Itu harus beli. Terus selain tafsir Jalalain, tafsir apa lagi? Al-Maraghi, tafsir At-Tabari, yang Jawa Iblis, yang di Sunda ada tafsir Sunda, yang di Banten ada Araf Labib. Kalau di Timur Tengah ada tafsir At-Tabari, banyak tafsir. Dulu bentuknya kitab kuning tafsir. Tafsir Al-Misbah Quraisy Shihab, Prof Quraisy Shihab. Dulu kami di UIN. Nah kalau sekarang di zaman digital, coba klik tafsir Jalalain sudah ada di Play Store. Ya, tafsir Jalalain. Jadi kalau santri Inayatul Rahman, mas-mas tiba-tiba diminta untuk kultum Ramadan. Ya, kultum Ramadan diminta.
saya sampainya dulu, masa biasa saja. Masa cuma bukan tafsir Jalalain tentang itu manusia. Ya pas, bukan lagi Ibnu Katsir, ada di Playstore. Bahkan sekarang khutbah Jumat pakainya HP. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Kenapa? HP-nya robek. Gitu, digital. Naskah khutbah bisa dibaca. Ingin khutbah kayak puas yang menggelegar lucu-lucuan kan? Ini akibat ada digitalisasi konten-konten keagamaan termasuk tafsir. Jadi baca kitab tidak harus beli kitab, cukup ada kuota, cukup ada wifi. Saya baca kitab dari HP. Bahkan seluruh kitab tafsir sekarang bisa didownload yang Arab. Kalau kayak aneh, kenapa kita bahasa Arab bisa download dengan mudah, tapi kalau kita bahasa Indonesia susah. Ya, lebihnya bangkrut. Iya, sekarang digitalisasi. Sekarang tafsir. Jadi kontennya tafsir. Sekarang digitalisasi semua. Saya bicara sekarang seluruh konten keagamaan ada di dalam HP kita. Jadi HP ini memang alat, jadi tergantung. Kan ada ayat dia dikekeh di tanganmu ya Allah kebaikan. Dia dikekeh. Bisa jadi baik, bisa jadi buruk. Kalau kita scroll aja ya buruk. Lihat dia ini Sahara, bagus lah, tahu. Lihat sekarang ada konten beliau, pesantren sedang dirasani kalau ngesot, lalu seluruh pesantren marah pada Trans 7. Itu kita tahunya nggak usah lihat TV, rolling. Nah, kita gunakan sekarang media. Dulu sebelum digital itu gini, kalau orang meninggal, ayahnya meninggal, ibunya meninggal, lalu bagi warisnya, tanya ke kiai. Kalau sekarang tanya, itu kiainya kalau jauh, tanah bapak saya sekian warisannya, bisa dicek. Tolong anaknya sekian, tolong warisan saya berapa? Klik. Itu yang sekarang. Kalau ada kita semua masih nggak begitu. Kita tanya kayak kita tanya ke Bu Nyai, kita tanya ke Pak Kiai ya. Kan orang awam punya. Ada orang diminta ikut Pak RT, juga ada RT RW. Ayo surat apa? Surat jenazah. Gak pernah pesantren. Dulu belajarnya SMA saja. Lalu setelah SMA kerja di luar negeri, jadi TKW, jadi TKI, pulang-pulang gak punya rumah, nikah. Lalu apa? Diminta surat jenazah. Mau nanya Ustadz Pak, nanya kemana? Ke YouTube, tutorial sholat jenazah. Iya. Kalau merasa pengen itu ya tinggal tutorial sholat jenazah online. Kalau mau Muhammadiyah ada ala Muhammadiyah. Itu sekarang kita mengalami era kita. Ustadz ngaji kitab tidak lagi kita datang ke toko buku, ke perpus, ke ustadz, tetapi bacaan-bacaan dalam bentuk digital datang ke kita, kamar kita, di HP, makanya betul kebijakan pesantren dimanapun HP dijauhkan dari sana. Karena kalau enggak ya mesti lebih tertarik ke sini. Kalau tertariknya hal-hal baik, maka kitab sih bagus. Ya
ke hal-hal yang kurang baiknya, hal baiknya bagus, hal buruknya lebih banyak lagi. Nah, takutnya itu ya. Rasa, konten seksual, konten kekerasan dan lain-lain. Nah sekarang, karena sekarang eranya sudah begitu, sebetulnya nanti kalau kalian sih harus lihat ya. Yang belajar Quran apalagi tafsir mau tidak mau harus talaqi syafai, ma'asyaikhah bersama guru, ustaz langsung. Tidak bisa pakai digital. Walaupun di luar sana ada kursus menghafal dengan digital. Nggak tahu itu suatu apa enggak ya. Ya saya tahu harus talaqi syafai, digital kan bisa. Pada sebelum saya ke UIN ini, saya ke UIN ini dari dosen baru setahun. Sebelumnya saya dosen di Jakarta. Tahun 2020 terjadi pandemi, COVID. Lalu seluruh santri pulang, seluruh mahasiswa pulang, kuliahnya online. Yang bahaya di ini ada seorang takfir. Bagaimana itu? Pulang semua. Takfir harus. Akhirnya seorang takfirnya terpaksa online juga. Itu pengalamannya banyak ceritanya. Kemudian kan pakai HP. Suara terus. Loh kok ada suara lain? Ada suara lain, ada suara lain. Ya. Terus HP pakai sen tahu aja. Jadi kalau turun tafsir online ya harus talaqi syafai. Kalau tafsir tidak harus offline. Tafsir online juga bisa. Tafsir digital. Nah, digital apa yang disebut digitalisasi tafsir? Kan? Ya. Jadi nggak mungkin sekarang kita menghindari dari pokoknya nggak mau. Saya kalau ngaji kitab harus pakai kitab kuning. Ya boleh, bagus kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, kitab kuningnya sudah ada. Nah, kita bisa download PDF. Walaupun nggak kuning lagi, ya putih jadi. Nah ini, saya lanjut ke depannya udah. Digitalisasi tafsir adalah proses untuk menjadikan tafsir yang tadinya kita, tafsir buku, menjadi tafsir digital. Bisa dalam PDF atau yang bisa kita nikmati di dalam internet. Oke, proses mengubah teks tafsir bentuk cetak menjadi format digital. Lanjut. Nah, kalau tafsir ada tematik tafsir itu. Nah, kalau tadi tafsir Jalalain, Ibnu Katsir, At-Tabari, Al-Marwazi, kitab-kitab tafsir. Kitab-kitab tafsir yang ditulis dari Al-Fatihah sampai An-Nas namanya tafsir tahlili. Kalau tafsirnya panjang berjilid-jilid namanya tahlili dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Kalau tafsirnya pendek hanya ijmalan global namanya tafsir ijmal. Kalau tafsirnya membanding-bandingkan namanya muqarrar. Nah, kalau tafsir tematik, tafsir berdasarkan tema. Jadi ulama tidak menafsirkan runtut dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Tema, namanya menghafalkan kiat-kiat menghafalkan Quran menurut Quran. Itu tema kan? Tema itu. Terus gimana Pak? Dikumpulkan seluruh ayat tentang menghafalkan. Sekarang coba Mas punya tema apa yang kira-kira mau menarik ditafsirkan? Temanya apa? Atau judulnya apa? Yang ada dalam pikiran. Kayak kita bareng-bareng memikirkan kalau teman-teman diminta menuliskan tafsir tematik atau mau membaca tafsir tematik, tema apa? Jadi kenapa tafsir tematik? Tema berdasarkan tema yang diinginkan. Jadi kan Quran ini kan turun untuk menjawab tantangan kepada Nabi Muhammad
tantangan kepada umat Islam agar umat Islam menjawab persoalan sekarang dengan jawaban dari Quran. Jadi apa yang mungkin ditanya dari Quran? Tema ya, keras. Wahabi. Tema Nabi. Mana? Kisah-kisah Nabi dalam Al-Quran. Maka dikumpulkan seluruh ayat mengenai kisah Nabi. Itu ya. Ada tema apa lagi? Itu tema yang ada di Quran. Ada tema yang di dalam kehidupan masyarakat. Apa tema? Kalau mau nanya di Quran tentang tema apa? Bagaimana kiat menciptakan keluarga harmoni menurut Quran? Kiat menciptakan keluarga harmoni. Berpikirannya keluarga. Kemudian berapa? Oh, masih 25 berapa? Nah, jadi 25. Ada yang sudah siap? Ya, betul. Ya, begitu ya. Itu namanya bahasa tematik. Maka menciptakan keluarga, kata keluarga dulu, terus keluarga harmoni dulu, baru ditafsirkan satu. Itu namanya tafsir tematik. Sekarang coba contohkan satu tema sosial. Tema yang ada dalam kehidupan kita yang mau ditanyakan itu apa? Silakan. Toleransi, apanya? Toleransi menurut toleransi apa toleransi? Sama tulisannya. Toleransi menurut Al-Quran. Itu tafsir tematik. Maka ayat-ayat tentang toleransi dari Al-Fatihah sampai Anas dikumpulin. Setelah dikumpulin diurutin. Setelah itu dia ngasih maksudnya, munasabah dan lain-lainnya, dicari hadisnya, baru dijelaskan satu-satu. Itu namanya tafsir tematik. Tafsir tematik itu biasanya mahasiswa di prodi AT ya, itu nanti skripsinya ada yang menulis latihan menulis, nanti nulis skripsi, tesis, disertasi. Nah sekarang tafsir tematik maupun tafsir biasa itu kita bisa nikmati dalam bentuk digital, apa saja bentuk-bentuknya. Oke lanjut. Tujuannya kenapa sih digital kan? Akses digital. Jadi diakses lebih banyak. Kalau tafsir itu hanya bentuknya kitab, hanya diakses santri. Kita yang ngaji. Mahasiswa IAT itu juga IAT digabung. Ini diakses banyak orang. Preservasi itu apa ya? Disimpan lebih lama karena dalam bentuk digital. Kemudian integrasi ilmu. Integrasi ilmu itu maksudnya ilmu-ilmu tafsir bisa digabungkan dengan ilmu-ilmu lain. Kemudian inovasi pembelajaran. Dengan tafsir itu sudah dalam bentuk digital, bisa kita akses di internet melalui HP, melalui WiFi, laptop, maka pembelajarannya nanti ada inovasi. Lanjut. Nah, bentuk-bentuknya. Bentuk-bentuk digitalisasi tafsir. Pertama, kitab-kitab tafsir yang kita kenal selama ini atau Bali Jalalain di bentuk PDF. Sudah tahu buku PDF kan? Itu yang bikin bangkrut penerbitan punya PDF. Kita punya PDF. Nanti kayak sudah jadi makalah. Zaman saya mahasiswa, makalah itu dibagikan. Dosen di print, teman-teman di print, lalu kita presentasi. Bayangkan kalau siswanya ada 30 atau 40,
Maka kita yang tugas makalah itu harus privat. Yang untuk siapa? Tukang foto. Makanya tukang fotokopi banyak di sekitar kampus. Sekarang gara-gara digitalisasi Bang, Bang, dulu banyak. Karena sekarang bisa HP, nah, di-print lagi. Jadi untuk kartis, Jalalain atau Bari kita sekarang bisa lihat di internet. Tafsir Jalalain PDF. Caranya gimana Pak kalau mau download? Pakai bahasa Arab. Tahmid. Tahmid ya lam. Tahmid artinya download. Download apa? Tafsir Al-Jalalain. Klik ya. Bisa di internet. Ya, HP juga kalau HP-nya Arab. Tahmid tafsir Jalalain. Wah ribet Pak, saya nggak mau PDF. PDF itu kan nanti scrolling halamannya banyak ya. Saya mau ada aplikasi Play Store, kemudian ada yang apa? Di Play Store-nya tafsir Jalalain. Ada tuh. Bahkan ada Indonesianya sudah. Tinggal tafsir Jalalain Arab dan terjemahannya. Nah, jadi tiba-tiba Anda ngomong seperti sudah banyak baca tafsir Jalalain, padahal nggak ada Play Store. Ya, orang tafsir Jalalain ini padahal baca Play Store. Ya nggak apa-apa. Itu. Jadi bentuknya di PDF dan bisa diambil di dalam internet, bisa di-download. Buku-buku juga banyak, bahkan bukunya Kompres Siap, Wawasan Al-Quran. Itu ada di PDF, di Google ya, download PDF Wawasan Al-Quran. Ada buku-buku, download buku-buku PDF. Di antaranya sudah tahu itu zaman enak sekali. Kemudian lanjut, next. Aplikasi software. Nah, tadi bentuk tafsir digital adalah tafsir-tafsir yang bisa di-download PDF-nya kan? Sekarang aplikasi software. Nah, tadi ada aplikasi Ducati, ada zamzam.com, ada Quran Companion Ayat, dan macam-macam. Di bawah. Jadi aplikasi. Lagi. Nah, ini. Selain aplikasi ada website tafsir. Website kita semua kan? Website, blog sama situs sama ya, link, sih ininya ya. Marah-marah, untuk tadi, terakhir, ini yang saya tahu aja ya. Ada tafsir web, coba tafsirweb.com. Bisa dicoba nggak? Nah itu. Coba itu kan ini Qurannya ya. Coba klik Al-Fatihah. Oke, ada tafsirnya ya. Tuh, lihat tafsir apa tuh? Lanjut. Ada tafsirnya. Itu masih sedikit. Kualitas. Nah ayatnya. Kita klik. Klik itu tadi. Ada tafsirnya. Mana? Nah ini dari tafsir web yang mengutip dari tafsir Al-Miyasar. Itu bahasa Arab sebenarnya. Al-Miyasar kemudian Saudi Arabia. Terus tafsir Al-Imam katanya ini kan Qul huwallahu ahad. Tafsir Al-Miyasarnya bahasa. Ada juga yang bahasa bahasa Arabnya ini bahasa. Ini kan versi bahasa Indonesia. Kalau ngomong ke orang umum bisa lah. Tapi kalau dalam bahasa pakai ini ditolak, apa ya? Gak dapat pahala. Dan bahasa Arab, ya. Ada yang website tafsir Multaqo Ahli Tafsir. Tapi saya kembali aja. Ya.
lam yalid wa lam yulad. Coba kita sebutkan lam yalid. Nah ini tafsir muasal. Biasanya itu mukhtasar. Ya, terus tafsir zubdah tafsir. Lanjut ke bawah. Tafsir wajiz, terus tafsir shahih, terus iya. Padahal cuma klik HP atau klik laptop, kita seolah-olah, bukan seolah-olah, memang benar, seperti langsung tahu penjelasan lam yalid wa lam yulad dari puluhan tafsir. Cuma di HP itu kebetulan digitalisasi. Tapi itu sudah terjemahkan. Oh, bahasa Arabnya ada. Coba klik ke lagi. Terus Quran kemenang. Nah ini Quran titik kemenang .id. Kita punya nih kemenang. Ada Qurannya, ada tafsirnya. Al-Idarah Al-Markaziyah Lishu'un Al-Quran Karim Wizarah Syu'un Ad-Diniyah Jumhur Indonesia. Ini kantor pusat Menteri Agama Indonesia. Nah ayatnya coba baca lagi. Coba klik maksudnya. Nah lihat. Tafsir ringkas kemenangan dari Bismillahirrahmanirrahim maksudnya ini. Tafsir tahlilnya. Terus lanjut. Tafsir kemenangan sama dengan kita baca Quran dan tafsir kemenangan. Syarat kembali ke contoh Quran Ensiklopedia. Nah, ini yang saya tahu. Anda tahu banyak ini seperti ngomongnya tafsir terus, padahal baca HP. Iya. Nah, coba apa tuh? Arabic, wah, kemudian itu bahasanya seluruh dunia. The Novel Quran dan atas The Novel Quran Ensiklopedia, Ensiklopedia Al-Quran Al-Karim kalau bahasa Arabnya itu ya. Coba Al-Fatihah, mana ya? English juga English. Jangan apa-apa, bukan saya sok bisa bahasa Inggris. Yang lain yang bisa Prancis sama gelap. Nah, Al-Fatihah. Oh, ya. Oke, kembali. Kita aja. Nah, ini. Keren ya, jadi silakan kembali ke PPT. Ini ada tafsirnya juga ya. Silakan. Klik lagi. Nah, kalau ini internasionalnya, tadi itu udah masuk internasional judulnya. Beberapa website www atau www.alim.org.id. Tadi enggak atas lagi Pak. Atas lagi. Nah, ada yang belum tafsirq.com. Nah, ini saya sering ini gampang. Dia itu jadi di internet di Google tafsirq.com.
dan banyak lagi. Yang ini yang saya tahu aja, banyak lagi ya. Umpamanya khusus tafsir ayat hukum. Anda suruh ceramah ayat hukum itu. Nah, terus tafsir Quran online. Bawah. Oh ini ya. Ya, yang tafsir itu kan? Yang Al-Fatihah. Coba ini Qurannya kan? Seperti ya. Tuh lihat Al-Fatihah klik. Klik. Satu ayat. Nah, lihat ada tafsirnya. Di bawah. Ada tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain dari Basmalah ini. Tafsir Quraisy. Klik coba tidak bisa. Quraisy itu cuma segitu. Oh, banyak tuh. Nah, kalau mau diskusi ada diskusi. Diskusi yang berkembang tentang tafsir ini apa? Enak kan? Terus kita kembali ke internet. Terus itu ada dua kali sama aja. Oke, lanjut ke yang internasional. alim.org.id. Dan banyak kan? Mau terlihat seperti ahli tafsir mau? Kalau tadi belum selesai, coba klik. Oke dulu, alim. Ini saya belum betul pas. Al-Fatihah ya. Tafsirnya, translate. Lihat, ada ikromnya. Nah, ini bahasa Inggris. Oke, mau bahasa Arab? Coba Pak Oleh ketik di Google, di bahasa Arab. Multaqo ahli tafsir. Multaqo mim lam ta ti multaqo ahli tafsir. Itu nanti itu bukan hanya kenapa disebut interaktif, kita bisa nanya umpamanya ada inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Jadi mana inna rahmatallahi, rahmatnya ditulis pakai tak marbuto atau pakai tak terbuka? Coba cek. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Itu kata betul. Tapi bukan kata nif. Tadi itu kata wanita. Tapi tak terbuka. Kenapa di tulisan di ayat inna rahmatallahi bukan tak marbuto, tetapi tak maftuh? Itu bisa ditanya di website bahasa Arab. Nanti ada jawabannya. Kalau bisa saya belum buka. Itu keren betul. Kenapa di ayat ini wajah rajulun min aqsal madinati yas'a. Wajah min aqsal madinati rajulun yas'a. Mana enggak? Nah semua, yang satu Yasin, yang satu Al-Qasas. Apa bedanya? Bisa ditanya di situ. Wajah rajulun min aqsal madinati yas'a. Wajah min aqsal madinati rajulun yas'a. Apa bedanya? Mal farqu baina ayat ini dengan ayat. Ya terus bahasa Arab. Gak bisa nanya bahasa Arabnya Pak. Gampang. Anda tulis di chat GTP apa bedanya ayat ini dengan ayat ini? Tolong terjemahkan dalam bahasa Arab. Bukan terjemahnya, ambil terjemahnya, tanyakan ke kok bisa tahu begitu, pengalaman saya begitu. Jadi sangat enak. Oke, ini bentuk lanjut. Nah, terus
Terus di multimedia. Digitalisasi tafsir kalau tadi kan di website, link internasional, Arab, Inggris, Indonesia ada semua. Cari gampang sekali. Dan ada bisa tanya jawab. Kenapa ditafsirkan begini? Kenapa ditafsirkan begini? Kenapa itu dijawab? Kalau yang bahasa Arab ya saya tahu. Kalau yang bahasa Indonesia saya belum tahu. Multimedia ada podcast, namanya di sini bikin ngaji tafsir Jalalain, di YouTube kan itu sudah, terus orang lain lihat itu sudah digitalisasi tafsir. Tadi Pak Kaprodi kita, Dr. Sahrullah, Ustaz Dr. Sahrullah ngaji di tempatnya Pak Quraish Shihab tiap Kamis, ngajinya tafsir Wahbah Zuhaili, lalu dimasukkan ke Facebook, masukkan ke YouTube, lalu orang lihat, itu namanya digitalisasi. Dan ada bisa lihat. Ya lanjut lagi. Besok sama, lanjut lagi. Sama, ya, lanjut. Nah, bagaimana kalau tafsirnya tafsir tematik? Kalau tadi kan digitalisasi tafsir umum ya. Sekarang tafsir tematik. Oke, sekarang masih ingat ya? Apa tafsir tematik? Berdasarkan tema. Bagaimana cara mencari? Bagaimana cara dikejar lawan jenis menurut Quran? Doa saja Pak, doa saja. Ada kumpulin ayat-ayat. Oke, sekarang bagaimana tafsir tematik? Sama, tafsir tematik juga ada website yang menyediakan itu. Pertama diantaranya Kementerian Agama. Coba diklik kayak ini. Nah ini di website. Coba bawah. Oh belum muncul. Ini buku. Ya. Ini teman-teman, kalau Anda beli buku satu-satu mahal. Ini bisa dicoba. Tanggung jawab sosial dalam Al-Quran judulnya ini. Itu satu buku segini. Kira-kira tebelnya 3 kali tebelnya ini. Ini buku ini. Ini buku tafsir tematik, moderasi beragama menurut Quran, spiritualitas dan akhlak menurut Quran. Tuh, membangun keluarga harmonis. Wah, ada mas. Menurut Quran itu tinggal di-download. Bisa di-download. Free. Tuh kan? Coba unduh PDF. Gratis masuk ke HP dibaca. Tanpa bayar, jadi kemenang tanpa minta ke orang tua. Jadi Kementerian Agama sudah, kan? Dan ini penyusunnya para ulama. Di bawahnya tentang tafsir. Berapa halaman itu? 300 gratis. Masuk ke website-nya lagi tadi. Coba yang pengen tahu ya, nah ini klik ini. Berapa halaman ya? Nanti kalau udah diklikkan dibaca ya. Mohon keluarga harmonis klik. Lama ya? Oke, cuma di sana aja. Aja. Jadi silakan, ini nanti PPT-nya disebar. Itu yang saya tahu. Ada website. Nah, terus apa lagi? PPT lagi. Nah ini ya. Tafsir tematik yang bisa diakses. Nah ini lagi. Selain Kemenak ada tafsir Al-Quran ID. Coba klik. Ini kalau tidak salah milik PSI. Pusat Studi Qurannya Pak Quraish Shihab. Tuh lihat, kalau mau bentuknya tidak buku tetapi tulisan, coba ke atas. Tafsir tematik, itunya coba. Ya, satu.
sunnah yang terlupakan, kapan diam dan kapan bicara di trik. Untuk berusaha membagi warisan tidak sesuai atau bisa trik. Itu ya. Bentuknya tidak buku, bentuknya bisa dibaca langsung. Itu tafsir karena menjelaskan. Dan ini di bawah pengawasan Kures kalau ini. Kalau tadi ulama-ulama di Kementerian Agama. Oke, lanjut. Berikutnya lagi. Nah ini ya. Ini yang masih Inggris. Ensiklopedia tafsir ini Mausu'an tafsir al-Mawdu'i. Oh ini buku ensiklopedia tafsir tematik kitab bahasa Arab. Silakan saja. Yang gratis, musuh beli. Dapat barokah ya? Barokah. Dari mana? Dari internet. Ini ilmu yang bisa tematiknya. Ibadah menurut as, tiba menurut as, ikhlas, dan ini bisa dicontoh. Nah ini kan kasih tahu. Oke, kembali ke PT. Nah, bentuk-bentuk tafsir tematik juga bisa kita lihat dengan mendownload Google Scholar. Nah, ini Pak Wildan yang sudah skripsi, yang mau skripsi, mau itu Google Scholar, coba klik Google Scholar. Jadi ada Google GOOGLE Scholar Wikipedia. Nanti keluar tuh isinya tuh skripsi, tesis, disertasi, artikel tulisan ilmiah, bukan tulisan ecek-ecek, hasil kajian ilmiah. Biasanya ada yang menulis tentang tafsir tematik. Namanya bagaimana menghadapi wabah COVID menurut Quran. Pokoknya menurut Quran itu tafsir tematik. Coba wabah COVID menurut Quran. Tawakal dalam Al-Quran seperti ini. Berarti yang nulis ngumpulin ayat-ayat tawakal. Lalu digunakan untuk bagaimana menghadapi COVID. Itu sudah terjadi. Dan itu banyak bisa diambil. Oke, kembali ke PT. Tafsir tematik juga bisa kita lihat di YouTube maupun TikTok maupun IG maupun FB maupun. Contoh, coba di YouTube nggak ada buku ini ya. Tafsir tematik YouTube. IG juga ada, TikTok juga ada. Nah itu. Jadi kita ini kalau sampai tidak akrab dengan cara memahami Quran, kebangetan. Karena mau cara serius ngaji kiai, betul-betul ngaji kitab menuntut itu satu-satu bagus, itu ada barokahnya bagus. Tapi kalau nggak sempat, digital juga nggak boleh daripada enggak. Nah, kalau digital juga enggak boleh. Digital dilihat. Tafsir tematik YouTube, kajian tafsir tematik Mustafid. Yang lain, ya.
Berarti dia bacanya bukan ayat per ayat urut kayak kalian menghafal itu, tapi dikumpulin berdasarkan ayat yang terkait. Lalu dibaca, ditafsir. Tapi ngajinya itu berdasarkan tematik. Tapi Ustaz baca kita. Oke, kembali ke PPP. Di TikTok juga ada, di IG ada. Lanjut. Nah, tantangannya apa? Itu kan keuntungannya tadi. Orang awam yang mungkin nggak sempat pesantren, atau orang pesantren tapi nggak sempat mendalami tafsir, bisa belajar tafsir dari digital. Keterbatasan SDM ahli tafsir dan teknologi. Validitas sumber digital. Nah ini tafsir digital itu, kalau tadi websitenya Kemenang, websitenya Pak Kures, oke. Tapi ada website lain ngomongin tafsir. Ini siapa yang nulis? Pernah kuliah di mana? Pesantren di mana? Kita nggak tahu. Nah, itu validitas sumbernya bisa dilakukan. Apalagi sekarang dunia medsos itu yang viral lebih utama viral apa lebih utama makan? Guru-guru viral, ngomong apa saja sah, orang dengerin, padahal bukan pakarnya. Ngomong pesantren, apa dia pesantren juga enggak? Ya, ngomong apa itu? Dia kan harus ada orang yang sepakar Pak Syihab dengan orang yang viral. Kadang-kadang di dunia sekarang lebih didengerin yang viral, karena yang pakar bukan viral. Ada yang viral tidak pakar, ada yang pakar tidak viral. Maka teman-teman harus hati-hati di dalam merujuk tafsir dari web, dari internet. Cari yang betul-betul pakar. Kalau Anda ngaji dari YouTube, dia kiai bukan, profesor doktor bukan. Oh enggak harus profesor doktor, enggak, ada soalnya. Bahkan menyebut dirinya di YouTube kiai. Tapi penjelasannya enak, teman. Yang namanya viral kan enak ngomongnya ya. Tiba-tiba menyebut saya itu bingung sampai sekarang katanya. Kenapa Kementerian Agama menerjemahkan Al-Qari'ah dengan hari kiamat? Padahal menurut saya Al-Qari'ah itu membaca perempuan. Saya ketahui loh. Saya lihat itu viewernya udah banyak, sudah kadang viral. Tapi membedakan hamzah dan ain tidak bisa. Al-Qari'ah dianggapnya Al-Qari'ah, itu kan beda. Nah itu kan. Tapi itu ribuan katanya. Nggak usah saya sebut namanya, banyak tahu lah ya. Ya Allah, itu yang begitu untuk kalangan santri dan mahasiswa belum bisa dirujuk. Tapi biar dia dakwah kan dia jangan dihalangi ya dakwah. Tapi kita harus tahu tidak setiap tafsir yang di internet itu valid. Untuk tahu validnya siapa dia? Kalau yang ngomongnya pendidikannya apa? Ngomong bisa aja, ya enak ngomongnya, tapi ya nggak jelas. Kemudian bahaya tafsir instan, karena instan itu orang nggak belajar. Sudah instan, sudah ada semua ya, Mas. Sekarang kayak ChatGPT itu ya, mahasiswa suruh bikin PPT. Kata dosennya ini bacaannya ini, iya Pak, nggak dibaca. Tiba-tiba jadi PPT-nya bagus. Dari mana? Dari ChatGPT. Ya? Jadi mahasiswa. Oh ya, jadi itu terlalu instan sehingga karena mudah kita tidak belajar pada kitab tafsir aslinya. Itu juga bahaya. Peluangnya, wacana tafsir semakin luas, kajian tafsir semakin enak ya. Pembelajarannya bisa digital. Jadi pesan-pesan Al-Quran dan tafsir bisa menyebar lebih luas. Lanjut. Strategi masa depan ya harus ada kerjasama antar ulama,
akademisi dan ahli teknologi. Seharusnya yang tampil ngomongin tafsir itu memang ulama seharusnya, bukan orang biasa. Kemudian ada standarisasi metodologi dalam menyampaikan tafsir itu harus ada, kalau ada standar, namanya Kementerian Agama atau pemerintah atau MUI bikin standar yang ngomong tafsir itu memang harus sudah punya sertifikat, sehingga tidak semua orang ngomong. Ada platform, ada integrasi peningkatan literasi digital keislaman. Nah, literasi digital ini agar teman-teman melihat konten-konten Islam mana yang benar, mana yang salah, agar hati-hati. Seperti yang terjadi baru saja. Ya, bahkan ini bukan digital, ini TV biasa. Itu menyiarkan konten yang isinya hate speech, ya, ujaran kebencian, mengelek-elekkan menjelekan pesantren. Memang fakta ada pesantren yang jalan mesok, ada yang nunduk, ada yang cium tangan, itu fakta. Tetapi apa betul itu perbudakan? Apa betul itu menghinakan? Itu kan harus ditanya dulu ke orang pesantren. Itu apa sebenarnya? Jangan langsung itu udah betul. Nah itu karena literasi, ya sekarang kan tidak berliterasi. Oh itu nggak ada di Quran hadisnya. Ya memang nggak ada, tapi itu maksudnya apa kan tanya dulu. Nah itu yang tidak tahu, karena agama atau Quran ini ada ahlinya. Bengkel motor juga ada ahlinya. Bengkel HP juga ada ahlinya. Kalau kita nanya HP saya ya berarti. Tapi kalau kalian nanya tafsir Al-Fatihah ke HP ya berarti juga. Jadi masing-masing ada ahlinya. Sejak zaman digital itu nggak ada ahli-ahli. Pokoknya yang penting banyak ngomong di internet seperti ahli, padahal bohong. Demikian karena waktunya terbatas. Akhirnya itu sudah dari saya, sudah yang saya tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.